workshop yang belum oleh mentor kita, yaitu Kak Adam Lawrence Adam Damara, di mana pada hari ini topiknya itu membangun infrastruktur IoT. Untuk Kak Adam, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Ayuni. Ya, jadi malam hari ini kita mau bahas ya tentang praktek membangun infrastruktur IoT. Tapi of course kita nggak akan bahas sampai detail banget ya, karena yang akan kita bahas ini cukup mendalam juga, cukup panjang juga. Jadi mungkin untuk hal-hal yang berkaitan secara teknis lebih detailnya, pasti bentuknya perlu beberapa pertemuan, bisa jadi dibuat sebuah kelas seperti itu. Dan kebetulan kelas IoT juga membuka kelas yang berkaitan dengan materi malam hari ini ya, yaitu untuk di kelas Industrial IoT. Jadi kita di sana membangun server IoT-nya sampai dengan kita juga menyiapkan perangkat IoT-nya ini bisa terhubung secara real time lewat server tersebut. Jadi menggunakan protokol komunikasi yang industrial grade sampai dengan kita membangun sendiri servernya. Seperti itu. Nah, di malam hari ini yang akan kita bahas adalah di infrastrukturnya terlebih dahulu, khususnya untuk di server. Seperti itu ya. Dan nantinya untuk di server ini kita tidak akan menggunakan server yang mahal seperti itu, sebagaimana komputer server yang biasa dibuat untuk industrial, tetapi di sini kita akan menggunakan virtual private server. Nah, kenapa virtual private server? Karena pertama, untuk industri-industri yang kecil, bukan industri besar seperti itu ya, apalagi industrinya di Indonesia kebanyakan memang UMKM levelnya tingkatannya. Jadi yang paling worth it, yang paling cocok adalah yang menggunakan VPS. Harganya sendiri untuk VPS itu kisaran 100.000 sampai 200-300.000 paling mahal per bulan, sesuai dengan jumlah atau sesuai dengan spesifikasi yang kita ambil ya di VPS tersebut. Nah, VPS ini nanti saya juga akan jelaskan cara kerjanya. Saya tidak akan menggunakan slide ya, teman-teman semua, karena kita langsung coba untuk praktek, mulai dari order VPS-nya, pembayaran, payment, seperti itu, sampai dengan kita juga akan menggunakan VPS tersebut. Nah, di sini server yang digunakan nanti akan menggunakan sistem operasi Linux. Kenapa seperti itu? Pertama, karena dengan menggunakan sistem operasi yang berbasis kernel Linux ini, dia bisa lebih menekan biaya. Karena distribusi Linux ini mayority dia adalah distribusi yang gratis. Saya tidak akan membahas mengenai license lebih dalam, walaupun memang seharusnya kita pahami dulu mengenai license tersebut ya. Tetapi karena fokus kita di sini adalah membangun infrastrukturnya, jadi yang akan dibahas adalah mengenai infrastrukturnya sendiri, bukan license-nya tadi. Oke, untuk industri kecil seperti UMKM ataupun bahkan sampai dengan industrial yang kelasnya sudah pabrik seperti itu, pabrik besar, tidak harus kita menggunakan server yang mahal, yang harganya belasan juta, puluhan juta, seperti itu. Karena sekarang ini teknologi cloud sudah sangat berkembang sekali. Kita bisa menggunakan virtual private server, bisa menggunakan cloud server, dan seterusnya. Jadi tidak harus kita gunakan server fisik yang justru nantinya akan berdampak pada cost lagi, efisiensi lagi. Karena yang dibutuhkan ketika kita menggunakan cloud server ataupun virtual private server pun sudah cukup. Tetapi pada kenyataannya malah kita gunakan server yang high spec. Akan banyak sekali resource yang terbuang di sana. Mulai dari harga servernya, listrik, kemudian resource dari server sendiri yang tidak digunakan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, di sini salah satu eh, harga dari VPS server yang bisa kita gunakan. Perlu digarisbawahi dulu teman-teman semua. Kelas IoT sendiri tidak ada afiliasi dengan penyedia atau provider hosting dan VPS manapun ya. Di sini pure sebagai materi workshop kita. Dan di workshop kita ini pun karena waktunya terbatas, nanti saya akan persingkat beberapa halnya. Kalau teman-teman mencari server atau VPS, bisa langsung cari di Google tentang VPS, seperti itu. Ada banyak sekali penyedia VPS di sana. Dan rekomendasi saya teman-teman menggunakan VPS yang providernya itu dari Indonesia.
Kalau pasar kita memang untuk di Indonesia, pengguna infrastruktur IoT kita nanti untuk di Indonesia. Karena mau bagaimanapun untuk support bisnis lokal ini adalah yang terbaik untuk kita. Jadi silakan teman-teman bisa gunakan provider penyedia hosting, penyedia virtual private server yang lokal. Yang di mana servernya pun diletakkan di data center Indonesia. Artinya ketika teman-teman semua menggunakan server ini, datanya ini disimpan masih di lingkungan negara Indonesia. Datanya tidak disimpan di luar negeri, seperti itu. Beberapa yang menjadi rekomendasi saya adalah salah satunya tadi di Hostinger. Ini sebenarnya Hostinger perusahaan luar ya. Awalnya perusahaan Indonesia namanya Niaga Hoster. Hanya mereka merging jadi Hostinger beberapa bulan ke belakang. Kemudian ada juga dari Bisnet. Ini juga rekomendasi saya. Nanti saya jelaskan sendiri tentang VPS-nya ya. Kemudian ada dari rumah web dan lain sebagainya. Untuk dari Bisnet sendiri harganya relatif murah kalau teman-teman cek di sana. Ini ada Bisnet ya. Kita coba buka yang Bisnet. Bisnet Lite Pro. Kalau teman-teman cek di harga, ada price list-nya di Bisnet ini. Kita ambil yang Neolite-nya saja. Neolite-nya itu teman-teman bisa ambil 10.000 per bulan. Untuk Neolite servernya, kita tidak perlu membeli server baru, tidak perlu membeli hardware baru. Karena kita bisa menggunakan VPS. Artinya VPS itu adalah teman-teman satu komputer server yang high spec itu diletakkan di satu data center. Satu data center ini adalah sebuah bangunan, sebuah gedung di mana isinya adalah server. Nah, kita menyewa resource dari setiap server tersebut. Disewanya itu ya per CPU-nya, per RAM-nya, dan per storage-nya. Misalnya dari server tersebut kita ingin menyewa satu core CPU dengan 1 GB RAM dan dengan 60 GB storage. Seperti itu. Maka harganya adalah 50.000 per bulan. Jadi sewanya adalah bulanan. Di situ teman-teman tidak perlu memikirkan tentang biaya listrik, tidak perlu memikirkan tentang biaya maintenance untuk hardware-nya, tidak perlu memikirkan tentang tempatnya, tidak perlu memikirkan tentang koneksi internetnya, dan seterusnya. Yang perlu kita pikirkan ya hanya penggunaan resource-nya saja. Karena tempat, internet, listrik, dan lain sebagainya sudah dihandle oleh penyedia atau provider dari VPS itu sendiri. Dengan begitu akan sangat menekan biaya sekali jika teman-teman menggunakan VPS ini untuk proyek IoT-nya nanti. Jadi silakan teman-teman bisa mengambil yang paket murah terlebih dahulu. Di sini salah satunya ada di Bisnet Bio, 50.000 per bulan. Jangan khawatir ketika bulan kedua teman-teman tidak bisa melanjutkan ya pembayarannya, bisa diabaikan. Misalnya hanya membutuhkan 1 bulan saja untuk belajar seperti itu. Di bulan kedua ya bisa teman-teman skip nantinya. Contoh lainnya ada di tadi Hostinger 77.900 per bulan. Ini mendapatkan 4 GB RAM. Kalau tadi di Bisnet RAM-nya 1 GB. 50.000 RAM-nya 1 GB dan di sini RAM-nya 4 GB. Jadi ada perbedaan resource. Sesuaikan nanti kebutuhan dengan kebutuhan di lapangannya seperti apa. Tapi untuk belajar, teman-teman tentu saja bisa membeli yang paket Neolite terlebih dahulu. Nantinya ketika sudah berkembang proyek IoT-nya tentu saja bisa di-upgrade. Misalnya mau di-upgrade ke virtual compute. Di sana storage-nya 60 GB. Seperti itu, RAM-nya 2 GB. Bisa di harga 170. Atau yang Pro, jangan jauh-jauh ya, yang Pro dulu misalnya. Kita menggunakan storage 30 GB dengan harga 119. Ini silakan opsional. Teman-teman bisa memilih package-nya. Nah, sekali lagi saya ulangi, untuk VPS sendiri, ini adalah satu komputer server, di mana resource-nya itu disewakan. Sehingga seolah-olah dalam satu, bukan seolah-olah ya, dalam satu komputer server itu ada banyak sistem operasi yang berjalan. Satu komputer server ada banyak sistem operasi yang berjalan di sana. Nah, teman-teman, dengan menyewa dari komputer servernya ini, maka kita punya sistem operasi sendiri di sana, di komputer servernya. Gambaran besar dari VPS seperti itu. Oke, mungkin ada
Halo, selamat malam teman-teman Yang tadi semuanya. Mungkin disconnect, dari sorry. Kak Adamnya kendala sinyal. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya boleh diajukan dulu di kolom chat. Ya, kita lanjut dulu ya. Belum ada pertanyaan di sini. Oh, ada di sini. Pertanyaan dari siapa ini? Zami. Untuk spesifikasi main stack, prefer yang mana? Tidak ada rekomendasi general ya untuk spesifikasinya, karena nanti bergantung pada proyeknya sebesar apa dan sekompleksnya apa. Kalau proyeknya hanya sederhana, di main stack ini hanya proyek sederhana, tidak ada banyak sekali transaksi, ya maka resource yang digunakan pun bisa resource paling rendah. Tetapi ketika transaksinya banyak, komunikasi datanya banyak, maka perlu resource lagi yang lebih besar dari itu. Seperti itu. Jadi menyesuaikan teman-teman semua untuk paketnya itu, resource-nya itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tidak ada kebutuhan general yang sama persis. Pasti menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan atau sudah memiliki provider VPS-nya yang diinginkan, maka langkah selanjutnya bagi teman-teman adalah membeli package dari VPS tersebut. Nah, package dari VPS tersebut yang bisa teman-teman pilih, katakanlah Neolite, kita ambil. Ini sama seperti kita membeli layanan lainnya. Oke, first name-nya kita isi kalau belum memiliki akun. Tapi kalau teman-teman sudah memiliki akun, bisa langsung klik login. Seperti itu. Katakanlah kita belum memiliki akun ya, atau seharusnya dia bisa login menggunakan Google sebentar. Kemudian kita masukkan nomor handphone kita. Oh, ada harus uppercase, lowercase. Kemudian kita cek email ya. Nanti di email teman-teman ada verifikasi. Saya buka dulu emailnya sebentar. Di emailnya itu ada link. Mungkin bisa dilihat di kamera saya. Di emailnya itu ada link yang bisa teman-teman buka nantinya di link tersebut sebagai verifikasi. Masih proses verifikasi di sini, kita tunggu dulu.
Sambil menunggu verifikasi, teman-teman silakan bisa ajukan pertanyaan dulu. Di sini saya sudah berhasil bergabung untuk akun barunya. Jadi kita bisa langsung lakukan login. Kita langsung buka portalnya. Langsung lakukan login. Oke, login di sini. Kita masukkan akun kita tadi. Email kita ya. Email, kemudian passwordnya tadi. Setiap kali kita login akan diminta kode autentifikasi yang dikirim ke email. Jadi walaupun passwordnya benar, tapi kalau kode autentifikasi yang dikirim ke emailnya salah, maka teman-teman perlu melakukan, maka teman-teman tidak akan bisa login sebelum bisa memasukkan kode autentifikasi ke email. Di sini ada pertanyaan, bagaimana kalau koneksinya down? Koneksi down ini mungkin maksudnya koneksi servernya ya, server dari VPS-nya, seperti itu. Ini jarang sekali terjadi karena service level agreement-nya itu ada di 99,9%. Sangat-sangat jarang sekali terjadi. Berbeda dengan kalau kita membeli komputer server sendiri, itu pasti ada kemungkinan down. Tetapi kalau kita menggunakan layanan VPS seperti ini, sudah ada jaminan 99,9% SLA-nya. Artinya hanya 0,1% dia akan down, kemungkinan dia akan down seperti itu. Dan itu pun kalau server ini down, ada kompensasi yang diberikan oleh perusahaannya sebagai tanggung jawab dia terhadap pelanggan-pelanggannya seperti itu. Jadi kemungkinan down itu sangat kecil sekali kalau kita menggunakan layanan cloud service atau VPS seperti itu. Oke, kita sudah login, langsung save saja. Kalau sorry, kita perlu isi dulu ya datanya. Kita isi oke, save. Ini tidak harus data asli ya, teman-teman semua. Oke, di sebelah kiri bisa dilihat. Di sebelah kiri bisa dilihat ada harga yang harus kita bayar. Nah, kita tetapkan dulu di sini akan menggunakan layanan yang apa. Nah, nama layanannya dimasukkan. Misalnya saya masukkan Infra IoT. Seperti itu. Kemudian di sini ada region. Region ini tempat kita memilih servernya mau diletakkan di mana. Mau menggunakan server yang berlokasi di mana. Untuk paket yang light tadi, itu hanya ada satu opsi, yaitu di Jawa Barat, di Jakarta, atau di Bogor. Kalau paket yang lain, ada pilihan dia. Ingin diletakkan di mana, ingin menggunakan server yang lokasinya di mana. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang paket Neolite, hanya ada satu option, yaitu West Java di Jawa Barat. Oke, jika sudah, kita perlu ambil di sini paketnya. Kita ambil yang paling rendah ya. 1 core, 1 GB RAM, 60 GB di space. Di sini kita mendapatkan satu IP address. Kemudian cycle-nya kita ambil yang bulanan. Artinya sebulan 50.000. Teman-teman bisa lihat di sini 55.500 karena termasuk pajak. Seperti itu, pajaknya 5.500. Oke, kemudian kita pilih sistem operasi yang ingin digunakan di servernya. Yang akan kita gunakan mungkin sistem operasinya yang umum digunakan dulu teman-teman ya. Kita ambil yang Ubuntu 22.04. Seharusnya yang paling baru itu ada di Ubuntu 25.04. Seperti itu. Nanti kita bisa upgrade versi sistem operasinya ini, tidak masalah. Yang penting kita pilih sistem operasinya dulu. Oh, ada yang 24, sorry. Di sini ada yang 24, kita ambil.
2404. Versi 2404. Rilis tahun 2024, bulan 4. Version Ubuntu seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan yang lain, sistem operasi yang lain, silahkan. Tapi di kelas ini yang kita ambil adalah Ubuntu versi 2404. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada SSH. SSH ini digunakan nanti untuk melakukan remote server. Karena kita sudah punya server, servernya ini lokasinya tadi ada di data center. Sebagai informasi teman-teman semua, tidak sembarangan orang bisa masuk ke data center. Bahkan kita sebagai pelanggan pun tidak bisa masuk ke data center di sana. Perlu ada otorisasi yang memang ditetapkan oleh data centernya. Artinya untuk mengakses server kita, ya kita perlu melakukan remote server dari luar. Nah, SSH ini salah satu protokol yang dipakai nantinya untuk kita dapat melakukan remote server. Seperti itu. Kita klik dulu di create SSH key. Atau teman-teman bisa import. Mana saja, tidak ada masalah ya. Kalau mau diimport berarti, saya tidak akan jelaskan lebih dalam tentang SSH-nya ya. Saya tidak akan jelaskan tentang SSH-nya, jadi teman-teman bisa ikuti saja dulu untuk pembuatan SSH key-nya. Oke, seperti itu. Nanti tentu saja bisa kita buat lagi SSH key-nya, bukan hanya satu. Ini untuk login, untuk masuk atau untuk melakukan remote ke server kita. Setelah itu masukkan username-nya. Atau username-nya kita ganti menjadi seperti itu. Untuk password yang di sini, yang di bawah, berbeda dengan password akun ya. Password yang di bawah ini untuk melakukan manage servernya. Kalau tadi konsol ini, SSH konsol username untuk melakukan remote ke servernya. Ini untuk password dari servernya. Kalau tadi kita register, itu password akunnya. Satu akun bisa banyak server. Satu akun bisa banyak VPS. Dengan username dan password yang berbeda-beda tentu saja. Seperti itu. Oke, jika sudah, klik next. Kemudian pastikan dulu sudah betul untuk paket yang kita buat. Oh, sebentar, ada yang kelewat. Sebentar, saya buat ulang. Kita pakai Ubuntu 2204 tadi ya. Of course bisa di-upgrade kok. Oke, seperti itu. Next. Oh, passwordnya salah. Oke. Langsung klik order. Teman-teman, payment methodenya hanya disediakan satu di sini ya. Klik order. Kita tunggu masih loading. Oke, order sukses. Di sini silakan teman-teman bisa pilih paymentnya ingin menggunakan apa. Saya akan gunakan payment yang
Chris. Teman-teman jangan scan Chrisnya ya. Kecuali beli sendiri itu. Sebentar. Kan nggak apa-apa kalau mau bayari, Mas. Ya, kalau mau donat nggak apa-apa sih. Oke, kita cek status. Di sini teman-teman bisa lihat statusnya pending, artinya servernya ini sedang disiapkan. Disiapkannya bukan secara manual ya, ini disiapkannya memang dari sistemnya. Jadi disiapkan dulu pembuatan VPS baru. Nah, sambil menunggu status ini, kita bisa explore dulu. Kita coba ke dashboard. Nah, kita bisa explore dulu di sini. Teman-teman, semua layanan, semua servernya nanti akan tampil di sini semua. Termasuk tadi history transaksinya ada di sini semua untuk payment dari pembelian VPS kita yang barusan. Ini loadingnya agak lama ini. Sambil menunggu, silakan teman-teman yang punya pertanyaan, silakan bisa diajukan. Di bisnis juga dia menyediakan package untuk layanan face recognition. Jadi face recognition ini kalau kita gunakan layanan dari bisnis, teman-teman tidak perlu membuat sebuah sistem sendiri untuk face recognition-nya. Servernya sudah disediakan untuk face recognition ini, dan kita tinggal hit API-nya saja. Misalnya, untuk absensi seperti itu. Semua face recognition-nya dimasukkan ke dalam server. Perangkat IoT kita cukup mengirimkan data face-nya atau mendapatkan data face recognition ini, hasil pencocokan face recognition ini, kemudian hasilnya sudah bisa didapatkan. Tidak perlu kita membuat sebuah aplikasi, sebuah sistem untuk face recognition yang belum tentu dia akurat. Belum tentu perangkat IoT kita bisa menghandle operasi face recognition tadi. Seperti itu. Oke, kita cek lagi di dashboard. Statusnya sudah aktif, artinya server kita sudah bisa digunakan. Ketika status sudah aktif, server kita sudah bisa digunakan. Expire-nya di bulan depan, 20 Agustus 2025. Oke, kita bisa klik di sini, di service-nya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah paket kita, 1 GB RAM, 1 CPU, dan 60 GB untuk storage-nya. Kalau kita ingin menyetop servernya, maka bisa klik di sini. Jadi kita bisa mematikan servernya, shutdown servernya. Seperti itu. Kalau teman-teman ingin restart servernya, bisa lewat sini. Untuk pause, itu servernya dia posisi on, tapi dia tidak bisa melakukan operasi apapun. Dia diam, tidak melakukan operasi apapun. Seperti itu ya. Kalau teman-teman ingin upgrade paketnya, maka bisa klik di resize. Di resize ini teman-teman nanti bisa upgrade paketnya. Dan teman-teman juga bisa lihat ini adalah IP dari server kita. IP public server kita. Sebagai catatan, ini saya tidak akan membahas terlalu dalam mengenai jaringan komputer ya. Sebagai catatan teman-teman semua perangkat yang terhubung ke internet itu memiliki IP address. Termasuk komputer kita, termasuk handphone kita, dia memiliki IP address. Tetapi IP address-nya ini ada yang statik, ada yang dinamik. Untuk yang komputer atau perangkat device kita yang digunakan terhubung ke internet, itu IP address-nya adalah IP address yang dynamic.
Artinya dia berganti-ganti terus. Juga perlu menyiapkan koneksi internetnya agar server tersebut bisa diakses dari luar, dari internet seperti itu. Maka kita harus membeli IP public. Dari mana kita membeli IP publicnya? IP publicnya ini dibeli dari internet service provider. Misalnya kita menggunakan IndiHome, maka kita beli IP publicnya dari IndiHome. Kita menggunakan provider dari Biznet misalnya, maka IP publicnya yang kita gunakan, yang kita beli adalah IP public dari Biznet. Jadi ada banyak sekali fee yang dikeluarkan pada saat kita menggunakan server sendiri dibanding kita menggunakan cloud server ataupun VPS server. Dan ini adalah IP public dari server kita yang tidak perlu kita beli lagi. Sudah include di dalam paket yang 50.000 per bulan tadi. Plus pajak 50.500 ya. 55.500 ya. Oke, sekarang untuk mengakses servernya, teman-teman cukup klik di Open Console. Oke, di sini ada pertanyaan dari Abdurrahman. Apa keunggulan dari operating system Ubuntu yang dipilih dalam infrastruktur IoT dibandingkan dengan operating system Linux yang lain? Apa ada tool khususnya? Oke, ya ini pertanyaan bagus. Sebenarnya teman-teman, sistem operasi distribusi Linux apapun bisa digunakan, tidak ada masalah. Satu sistem operasi distribusi Linux dengan yang lainnya itu fungsinya sama. Yang membedakan adalah dua hal untuk server ya. Yang membedakan adalah dua hal dari semua distribusi Linux. Untuk server yang membedakan hanya dua hal. Yang pertama adalah aplikasi bawaannya. Yang kedua adalah dari repositorinya. Katakanlah kita menggunakan Ubuntu server dibandingkan dengan Fedora server. Aplikasi bawaannya akan berbeda antara Ubuntu dan Fedora. Misalnya di Ubuntu aplikasi bawaannya untuk package manager kita menggunakan apt. Kalau di Fedora kita menggunakan DNF. Aplikasi bawaannya berbeda. Nah, apakah di Fedora bisa menggunakan apt? Bisa. Apakah di Ubuntu bisa menggunakan DNF? Bisa. Karena yang membedakan hanya aplikasi bawaan. Kemudian yang kedua tadi repository. Play Store-nya atau App Store-nya berbeda. Seperti itu. Apakah kita bisa menggunakan App Store dari Fedora? Bisa saja. Untuk di Ubuntu ya. Begitupun sebaliknya, apakah dari Fedora bisa menggunakan App Store-nya Ubuntu, Play Store-nya Ubuntu, repository kita sebutnya. Bisa saja. Hanya masalahnya nanti ada kompatibilitas yang berbeda. Aplikasi yang sudah diinstal di Ubuntu, ya memang itu dia termasuk ini sudah mulai. Dia pakai data. Enggak masuk ke data. Oke, saya ulangi, kenapa tadi pakai Ubuntu? Karena community-nya sini sudah besar di Ubuntu. Jadi ketika teman-teman mengalami trouble pada konfigurasi server, maintenance server, untuk mencari tutorialnya itu tidak sulit. Sudah banyak tutorial di artikel-artikel online dibanding dengan distribusi Linux yang lainnya. Seperti itu. Itu keunggulan utama kenapa kita menggunakan Ubuntu. Seperti itu ya. Oke, ini saya close lagi. Semoga bisa menjawab tadi
Pertanyaan dari Abdurrahman. Kita open konsol lagi. Tadi konsolnya kita menggunakan username-nya belajar IoT. Seperti itu. Kemudian passwordnya juga dimasukkan sesuai dengan password yang sudah kita buat tadi. Atau teman-teman juga bisa menggunakan langsung root, tidak masalah sih. Kita coba dulu. Oke, yang belajar IoT kalau begitu. Ada beberapa konfigurasi dari setiap VPS yang berbeda-beda ya. Kadang kita bisa login langsung sebagai root, kadang tidak bisa. Password ini teman-teman ketika tidak akan muncul ya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, ada simbol dolar di depannya, artinya kita sudah bisa melakukan operasi apapun di servernya. Ini sudah ada di Ubuntu server kita. Seperti itu. Di Ubuntu, untuk melakukan update aplikasi yang sudah terinstall, kita bisa gunakan perintah apt. Hanya masalahnya di apt ini, kita perlu menggunakan super user. Super user itu seperti godlike. Dia bisa melakukan apapun di komputer kita. Admin yang bahkan dia bisa melakukan delete file system. Kalau teman-teman menggunakan laptop, menggunakan PC, itu kan dalam satu laptop bisa banyak user ya. Ketika baru dinyalakan, kemudian kita lakukan login, itu bisa banyak user. Sama, di server pun sama, di sistem operasi Linux pun sama, ada banyak user yang bisa kita buat di sana. Tapi, kalau teman-teman menggunakan distribusi Linux, ada satu user yang dia tidak perlu dibuat. Secara default sudah ada. Dan itu tidak bisa dihapus usernya. User ini, dia punya hak akses penuh terhadap sistem. Dia bisa melakukan apapun terhadap sistem. Usernya namanya root. Nama usernya adalah root. Seperti itu. Di sini, setiap kali kita akan melakukan install aplikasi, menghapus aplikasi, mengubah konfigurasi, dan melakukan segala hal lain terhadap file system, itu harus menggunakan root. Harus menggunakan user root. Tetapi masalahnya, kita kan loginnya sebagai user yang namanya belajar IoT. Jadi kita tidak bisa melakukan install, update, kemudian mengubah konfigurasi dan lain-lain seperti itu. Untuk bisa menggunakan layanan tadi, akses tadi, tetapi tetap pada user kita bukan user root, teman-teman bisa gunakan sudo di depannya. Tampilan server seperti ini namanya CLI, Command Line Interface. Semua interface-nya itu menggunakan command line seperti ini. Menjalankan aplikasi menggunakan command line. Install aplikasi menggunakan command line, bukan menggunakan klik-klik. Di Windows pun sama, ada command line interface seperti ini. Tidak berbeda. Semua komputer, semua sistem operasi dia memiliki command line interface seperti ini. Pertanyaannya, apakah kalau di server bisa dibuat graphical user interface? Bisa menggunakan mouse, bisa menggunakan tampilan-tampilan cantik seperti itu. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Tetapi, karena ini adalah komputer server, artinya semua resource-nya itu harus digunakan untuk layanan, bukan untuk tampilan. Oleh karena itu, hal-hal yang tidak perlu akan dibuang, termasuk tampilan tadi. Untuk membuat tampilan cantik itu hal yang tidak perlu di server. Oleh karena itu, fitur tersebut dihilangkan. Karena akan memakan resource dari servernya. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan gunakan apt untuk melakukan update sistem operasi, update list aplikasi yang bisa kita install. Enter. Teman-teman bisa lihat di sana, dia sedang mengunduh filenya. Ada pertanyaan pasti dari teman-teman semua, bagaimana kecepatan internet dari servernya? Teman-teman bisa cek di sana, 10 mega itu dalam 3 detik selesai. Kita bisa menggunakan aplikasi seperti pengujian koneksi internet di command line interface.
untuk mengecek apakah koneksinya bagus nih di server kita. Seperti itu ya. Tapi nanti menyesuaikan dengan paket yang dipilih tentu saja. Semakin tinggi paketnya, speed internet yang diberikan pada server kita juga semakin bagus. Tapi pada intinya teman-teman tidak perlu khawatir tentang speed internet dari server kita. Sudah pasti dia yang high speed. Oke, kita sudah update, sudah mendownload list dari package-nya. Ketika teman-teman ingin mengupdate, ingin memperbarui semua aplikasi yang ada di server, kembali kita gunakan sudo. Kalau tadi menggunakan update, sekarang menggunakan upgrade. Update itu untuk mendownload list dari aplikasinya. Kalau upgrade itu untuk memperbarui aplikasinya. Oke, di sini dia perlu mendownload 245 mega. Langsung tekan enter, maka dia akan langsung mendownload 245 mega tadi, package-package-nya atau aplikasi-aplikasinya. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Speednya tadi 22,2 Mbps. Hakim kolom. Sambil menunggu install, silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Nih, koneksi internetnya kurang bagus tadi. Saya ganti koneksi. Yuni tadi ada pertanyaan dulu. Saya out, tidak ada history chat tadi. Atau belum ada Tidak pertanyaan? ada, kadang. Oke, saya lanjut dulu. Di loading ya instalasi. Kita tunggu. Ini bukan download, ini install ya. Sudah di-download. Downloadnya sudah selesai tadi. Oke, ada chat di sini. Install Docker Linux. Di materi sekarang kita tidak menggunakan Docker ya. Kita sudah menggunakan VPS. Ini langsung. Kita tidak menggunakan Docker di materi sekarang.
Ada pertanyaan di sini dari Rinto. Ini untuk install apa? Kita baru melakukan upgrade, belum melakukan install. Ini hanya upgrade dari aplikasi yang sudah ada, aplikasi defaultnya kita upgrade dulu. Karena kalau di server, teman-teman perlu melakukan maintenance secara berkala. Kaitannya dengan security nanti. Jadi perlu kita selalu upgrade package itu ke versi terbaru. Oke, kita sudah selesai melakukan upgrade package-nya di sini. Sekarang baru kita bisa melakukan instalasi package-package lain atau aplikasi-aplikasi lain. Yang pertama, untuk di infrastruktur IoT, yang kita perlukan adalah untuk komunikasi di IoT-nya. Biasanya untuk komunikasi IoT di industrial, salah satu yang digunakan adalah protokol MQTT. Di sini saya tidak akan menjelaskan detail ya tentang MQTT. Di kelas pemula sendiri, di kelas IoT untuk kelas pemula, itu bisa sudah dipelajari untuk protokol MQTT ini. Jadi saya tidak akan membahas mengenai protokol MQTT ini lebih jauh. Saya hanya akan membahas bagaimana membuat broker sendiri lewat VPS ini. Seperti itu. Karena kita akan membangun broker MQTT sendiri, nanti alamat brokernya itu ada di sini ya, teman-teman semua. Ini alamat brokernya. Dan kita akan membangun alamat broker kita sendiri atau server MQTT kita sendiri. Seperti itu. Maka salah satu yang kita gunakan untuk brokernya adalah di IMQX. IMQX ini dia menyediakan versi yang open source. Kita download di sini IMQX-nya. Teman-teman pilih ingin menggunakan Docker, macOS, Ubuntu, dan seterusnya. Karena kita menggunakan Ubuntu tadi, maka kita pilih yang Ubuntu. Pilih versi yang paling baru. Di sini 5.10. Kemudian package-nya tadi kita menggunakan sistem operasi Ubuntu 24.04. Seperti itu ya. Untuk instalasinya, kita download file .deb-nya. Deb ini package atau file extension untuk package dari apt. Bisa Debian, Ubuntu, Linux Mint, dan semua turunan dari distribusi Linux Debian. Seperti itu. Oke, kita copy. Seperti itu. Dan kita masuk ke monitoringnya lagi. Bukan monitoring. Remote lagi. Di sini teman-teman sebenarnya kalau menggunakan aplikasi lain, dia bisa melakukan paste. Setelah di copy, dia bisa melakukan paste. Kita coba di sini dulu, cari pastenya. Saya cek dulu di kolom chat sebentar. Ada pertanyaan di sini dari Zufar. Kalau boleh tahu kenapa brokernya pakai IMQX bukan Mosquito atau broker yang lainnya? Oke, ya ini pertanyaan bagus. Di IMQX ini fiturnya itu sudah sangat lengkap dibanding Mosquito. Misalnya di IMQX ini sudah ada fitur untuk webhook. Sementara di Mosquito dia tidak ada fitur webhook. Di mana fitur webhook ini sangat penting untuk melakukan integration. Integration dari server kita
ke sistem yang lain. Itu salah satu keunggulan dari IMQX. Kemudian di IMQX sendiri sudah ada web dashboard-nya. Jadi semua pengaturannya bisa dilakukan lewat web, bukan lewat CLI seperti ini. Kemudian IMQX sendiri dia support ke MQTT versi 5. Artinya dia selalu berkembang, selalu mengikuti versi-versi MQTT. Kalau di broker lain, dia versi MQTT-nya ada yang support versi 5, ada yang tidak support versi 5. Tetapi kalau di IMQX, dia sangat support untuk ke versi-versi terbaru dengan fitur-fitur MQTT yang memang dibutuhkan di industrial. Kemudian secara proof of concept-nya, IMQX ini sudah banyak sekali digunakan untuk ke industrial dibanding dengan broker-broker yang lain. Jadi pilihan kita salah satunya jatuh ke IMQX. Kalau di Mosquito itu lebih ke prototyping sebenarnya. Kurang cocok untuk digunakan di industrial untuk yang Mosquito. Jadi pilihan kita untuk infrastruktur IoT yang secara profesional, salah satunya menggunakan IMQX. Dan itu alasannya ya, kenapa kita memilih IMQX. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika pakai Shifter IO apakah bisa juga? Bisa juga betul jika menggunakan Shifter IO. Hanya jika kita menggunakan Shifter IO, dia tidak support versi 5. Katakanlah kita buka ya, shifter.io. Shifter.io seperti itu. Di sini Shifter.io, jika teman-teman lihat, webhook ini hanya support untuk yang cloud service. Artinya, jika kita install Shifter.io ini di server kita, dia tidak ada fitur webhook. Kita tidak bisa mendapatkan fitur webhook. Seperti itu. Kemudian, Shifter.io juga dia tidak mendukung MQTT versi 5. Artinya untuk integration-nya ini, dia kurang. Karena webhook ini sangat dibutuhkan untuk integration. Namanya IoT, kita butuh integration ke berbagai macam layanan yang lain. Seperti itu ya. Jadi pilihan kita salah satunya ke IMQX. Seperti itu. Lalu bagaimana perbedaan MQTT versi 5 dengan versi 3.1.1 atau versi 4? Ada banyak sekali fitur tambahan di MQTT versi 5, tetapi fitur utamanya tetap sama. Fitur tambahan ini nanti teman-teman silakan bisa lihat changelog-nya ya. Ada banyak sekali soalnya. Perbedaan-perbedaan antara versi 5 dengan versi 3. Jadi bisa manfaatkan Google ataupun manfaatkan AI untuk mencari perbedaan tersebut. Tetapi pada intinya fitur dasarnya itu selalu sama, baik versi 5 ataupun versi 4 atau 3.1.1. Seperti itu. Fitur dasarnya selalu sama. Fitur tambahannya lah yang berbeda. Kalau kita masuk ke industrial yang kompleks, MQTT versi 5 ini dia lebih bisa kita andalkan untuk fitur-fiturnya dibanding yang versi 4 tadi. Oke ya. Silakan nanti teman-teman yang punya pertanyaan lagi. Ini saya copy dulu sambil mencari tahu tadi cara paste di sini. Kalau tidak bisa dipaste, mungkin kita ketik manual saja. Cukup panjang juga. Teman-teman bisa lihat di sini wget, ini adalah nama aplikasi ya. Wget itu adalah nama aplikasi yang berjalan di command line interface. Aplikasi ini fungsinya untuk mendownload, sama seperti IDM. Sama seperti SDM, dia untuk mendownload. Wget ini untuk melakukan download file. Downloadnya dari sini. Ini link downloadnya. Sorry, masih kepencet kontrolnya tadi. .com/.
Akan download. Silakan sambil menunggu teman-teman yang punya pertanyaan. Versi 5.10.0 IMQX-nya. Nama filenya IMQX Enterprise 5.10.0. 2404 versi Ubuntu 2404 yang 64 bit. Ya, dia restart lagi. Disconnect tadi. Not found, ada yang salah linknya. And downloads Enterprise 5.10.0. Iya, Ubuntu 24. Oh, Ubuntu 24-nya belum. Ubuntu 24.04 AMD 64. Oke, dia sedang mendownload filenya. Sudah berhasil. Kalau kita ingin melihat file yang sudah di-download atau isi foldernya, kita bisa menggunakan ls. Di sana sudah ada file dengan nama IMQX Enterprise 5.10.0 Ubuntu 24.04 AMD64.deb. Nah, untuk melakukan instalasinya, kita gunakan apt install nama filenya. Seperti itu, enter. Oke, sudah diinstal untuk IMQX-nya. Sekarang tinggal kita jalankan IMQX-nya. Kita gunakan sistem CTL. Start IMQX. Sudah di start. Untuk melihat statusnya, kita ganti di sini startnya menjadi status. Status dari IMQX-nya apakah sudah berjalan atau belum. Teman-teman bisa lihat di sana, dia running. Tidak ada masalah. Sudah running untuk IMQX-nya. Oke, sampai sini dulu. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan.
Oke, teman-teman semua, tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. IMKS kita sudah start tadi, sudah running statusnya. Kita stop dulu. Sekarang yang akan kita lakukan adalah membuka dashboard dari IMKX-nya. Tadi untuk API publiknya kita sudah punya. Sekarang kalau kita buka API publiknya, kemudian buka port di 18083, dia port untuk IMKX dashboard. Jadi kita bisa membuka dashboardnya di sana. 18083. Oke, dashboardnya sedang dibuka. Akan langsung diminta untuk login. Kita bisa cek di dokumentasinya kembali. Untuk login ini di dashboard, kita bisa cek username dan passwordnya. Kita cari dulu sebelah mana dia. Semuanya ada di documentation kok. Bentar, kita coba dulu. Admin. Memang publik, Kang, publik. Apa passwordnya? Passwordnya publik kayaknya biasanya. Oh ya, Publik. public ya biasanya. Iya, admin public. Public. Iya, betul. Saya biarkan public saja ya, passwordnya ya, di skip. Oke, sekarang IMKX-nya atau brokernya kita sudah aktif, tidak ada masalah. Yang perlu kita lakukan berarti membuat user baru. Kita bisa masuk ke authentication. Ada authentication, ada authorization ya. Kita buat baru untuk authentication. Ini berarti untuk membuat user. Kita bisa pilih password base atau menggunakan JWT atau yang lain. Kita ambil yang password base. Ambil yang built-in database. Jadi usernya ini teman-teman bisa menyimpan ke dalam database MySQL, Mongo, Postgre, dan lain sebagainya. Ini salah satu fitur yang tidak dimiliki oleh broker lain. Jadi kalau di IMKX kita bisa mengatur backend database backend-nya ingin menggunakan apa. Oke, secara default kita akan menggunakan built-in database, artinya passwordnya ini atau usernya ini disimpan di brokernya, bukan lewat database. Oke, ambil username. Suffix biarkan saja, tidak ada masalah. Langsung klik create. Sudah ada nih, database-nya disiapkan oleh kita, tambahkan usernya. Baru tambahkan user baru. Nah, user ini dia bisa login sekarang, bukan menggunakan yang admin public tadi. Bisa login untuk dashboardnya ya, untuk user ini. Seperti itu. Lalu di situ tadi saya sudah sampaikan ada authentication, ada authorization. Untuk authorization ini nanti berkaitan dengan authorization tentu saja. Semua pengaturannya teman-teman bisa menggunakan ACL di sini. Access control list di sini. Ini tidak akan saya bahas terlalu jauh ya untuk access control list ini. Intinya di IMKX ada
authorization, ada authentication. Itu yang tidak dimiliki oleh broker lain. Seperti itu. Pengaturan-pengaturan lainnya teman-teman bisa cek di sana, termasuk ada login juga. Jadi kita bisa melihat berbagai macam data yang dikirim dan diterima. Pengaturan MQTT-nya juga bisa kita atur di sana. Intinya fitur-fitur dari IMQX ini sangat banyak sekali yang bisa kita gunakan tanpa harus lewat CLI. Packet size ini, setiap kali data dikirim, ada maksimum data per pengiriman. Nah, kita bisa tetapkan di sini. Per pengiriman data ini, dia maksimal berapa megabyte. Atau teman-teman mau ganti, mau kilobyte atau mau byte, silakan saja. QoS-nya, teman-teman juga bisa atur. Maksimumnya QoS-nya QoS 0, 1, atau 2. Oke ya. Topik levelnya juga. Kalau kita menggunakan MQTT, biasanya kan slash-nya banyak nih. Slash, slash, slash. Nah, kita bisa atur maksimal ada berapa level, ada berapa slash. Seperti itu, di topik level. Untuk topik alias, ini salah satu fitur dari MQTT 5. Di MQTT 4, itu tidak ada. Katakanlah teman-teman memiliki satu topik A, B, C, D, E, F, G. Topiknya seperti itu. A, B, C, D, E, F, G ini, dia punya alias yang lain. Nah, topik alias itu berkaitan dengan tadi. Satu topik itu ada banyak penyebutan topik alias. Ini ada di fitur MQTT versi 5. Dan seterusnya. Tentu saja teman-teman bisa atur ya untuk pengaturan dari MQTT-nya. Sampai sini dulu, silakan teman-teman yang punya pertanyaan bisa diajukan. Silakan, saya tunggu teman-teman yang punya pertanyaan dulu. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya lanjut jika tidak ada pertanyaan. Kita coba akan menghubungkan ke broker kita. Saya akan menggunakan MQTTX. Kita ambil yang web saja. Nah, di sini hostnya kita gunakan alamat IP dari PS kita. Seperti itu ya. Username-nya juga tadi kita gunakan username yang sudah dibuat. Kita coba dulu.
Oke, ada yang salah di sini? Saya edit dulu. WS. Delapan nol delapan empat. Bentar, kita coba download dulu ya. Gak lama juga. Mungkin kalau belum berhasil connect di sini, saya coba lewat share video di YouTube kali ya. Share video di grup WhatsApp agar tidak terlalu membuang waktu. Gimana, Yuni? Gitu aja kali ya. Iya, boleh Kak Adam. Ya, barangkali belum bisa connect di sininya. Saya buat di video yang di-share di grup WhatsApp aja ya. Biar tidak membuang waktu.
Oke, mungkin saya kembalikan ke Ayuni dulu sambil saya coba. Nanti kalau memang berhasil, eh, tidak ada masalah. Kalau belum berhasil, nanti saya buat dalam bentuk video, di-share di grup. Oke, thank you teman-teman. Oh, Jika ada pertanyaan, silakan ajukan. Saya kembalikan ke Ayuni. halo, selamat malam teman-teman semuanya. Baik, pada pertemuan hari ini mungkin kita sudahi dan untuk kelanjutnya akan di-share langsung oleh Kak Adam via grup WhatsApp. Untuk kelanjutannya via video nantinya. Di sini aku juga mau ngasih info bahwa kelas IoT saat ini sedang membuka 3 pelatihan yang dimana teman-teman bisa mengakses informasi tersebut melalui website kelas IoT, yaitunya kelashayati.id. Di kolom chat aku udah share beberapa pamflet dari informasi pelatihan yang telah dibuka dan akan kita start pada tanggal 27 bulan Juni ini. Buat teman-teman, bulan Juli. Buat teman-teman mungkin kalau misal ada pertanyaan terkait dengan pelatihan ini bisa diajukan via grup WhatsApp nantinya. Oke, buat teman-teman boleh on cam karena kita akan sesi dokumentasi untuk kegiatan pada hari ini. Iya benar foto saya waktu SMA. Baru beberapa orang doang yang on cam. Buat teman-teman mungkin ada yang lagi mau open cam gitu. Aku boleh share dulu untuk background Zoom-nya. Mungkin ada yang berminat untuk memakai. Oke, kita mulai dari yang slide 1. Buat teman-teman mungkin boleh gunakan gaya seperti ini. Nggak ada nggak ikutan? Satu, dua, tiga. Sebentar, sebentar. Ulang lagi. Satu. Kok nggak gede? Satu, dua, tiga. Slide yang kedua. Satu. Nah, oke, untuk pertemuan pada hari ini kita sudahi. Dan juga aku mau informasi bahwa kelas IoT akan ada program mingguan, di mana kita akan buka workshop setiap minggunya. Buat teman-teman mungkin ada referensi atau topik yang akan dibahas pada setiap mingguannya. Mungkin boleh diajukan di grup WhatsApp. Itu grup WhatsApp itu terbuka untuk umum buat teman-teman. Jangan sungkan untuk bertanya, untuk mengajukan pertanyaan apapun itu asalkan terkait dengan IoT akan sangat terbuka dan juga mungkin ada yang punya pemahaman lebih tentang dunia IoT juga mungkin kita terbuka untuk beberapa sesi untuk mengisi di kelas IoT nantinya. Terakhir aku mau ngasih informasi bahwa kelas IoT saat ini sedang membuka pelatihan buat teman-teman yang mau informasi untuk mengikuti pelatihan dari kelas IoT bisa mengakses website resmi dari kelas IoT yaitu kelashayati.id. Oke, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas, Mbak. Untuk Untuk absen aku absen aku share di share di grup grup WhatsApp ya. WhatsApp ya. Dan juga untuk penegasannya. Teman-teman, untuk absensi pada hari ini akan di-share melalui teman-teman untuk absensi pada hari ini akan di-share melalui grup WhatsApp dan juga untuk penugasan sebagai salah satu syarat untuk didapatkan sertifikat akan diinformasikan juga melalui WhatsApp. Saya akhiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.